Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa huwa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pimpinan TPA Al-Ikhlas atau Mushola Al-Ikhlas. Tentunya beliau Wan Kito Basamu, ya, Wan Haji Rafli AL. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak yang hadir. Seterusnya yang kami hormati Ketua Majelis Taklim beserta pengurus, ya, Majelis Taklim Mushola TPA Al-Ikhlas dan Majelis Taklim Masjid Nurul Muslimin Padang Leban. Seluruh ibu-ibu jamaah dan anggota Majelis Taklim yang hadir, yang kami muliakan. Marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kesejahteraan dan keberkahan dan keselamatan tempat yang mulia dan tinggi, ya, di sisinya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang hadir yang kami muliakan, ya, baru 3 minggu, ya, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1446 Hijriah. Kita hari ini sebetulnya terbenamnya matahari tersebut, malam ini kita sudah berada pada tanggal 20 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 bulan April tahun 2025. Sudah 19 hari berlalu, kita tinggal landas keluar dari Ramadan setelah kita bereuforia, berbesar hati, bergembira ria, ya, sebagai pahala, sebagai hadiah bagi orang-orang yang berbuka dari Ramadan. Karena di dalam hadis yang sahih dijelaskan
Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, berbahagia karena berbuka dari Ramadan. Yang kedua, berbahagia ketika akan bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kenapa kita bergembira ria? Kenapa kita bersukaria? Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa keluarnya kita dari bulan Ramadan, kondisi, keadaan, jiwa kita, diri kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian jiwa, kembali kepada kebersihan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syamsi ayat 9 dan ayat 10. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Syawal artinya peningkatan. Sawal artinya naik, meningkat. Apa yang naik? Apa yang ditingkatkan? Disebabkan Ramadan merupakan bulan ibadah. Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan berkah, bulan pembebasan dari dosa. Di satu sisi Ramadan adalah sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Satu bulan kita dididik, satu bulan kita di training, satu bulan kita di workshopkan, dilatih. Setelah pendidikan tersebut, setelah latihan tersebut, sangat dituntutkan kepada kita keluar dari pendidikan atau bulan latihan tersebut, peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkat, nampak dewa. Oh, selama Ramadan kita mampu sholat pada satu waktu 11 rakaat, ada juga 23 rakaat. Jangan sampai keluar dari Ramadan sholat subuh yang 2 rakaat tidak mampu kita laksanakan. Jangan. Wah, dilatih dalam bulan Ramadan tersebut. Iko latihan dak tangguang mantap ada. Sabulan. Nah. Kemudian ketika dituntut pertandingan yang sesungguhnya, di luar latihan tersebut kalah terus. Apa guna latihan? Dadum namna. Ambo pemuda kita kan main tuh latihan di belakang. Pemuda nagari tebing tinggi latihan sepak bola di belakang. Itu mengisi open turnamen Halilintar Cup 5 di Tanjung Pondok. 1 kali main menang 3-0 lawan Talang. Kecek ambo. Kalau udah dapat juara awak tebing tinggi kan main. Aduh guna awak latihan dah. Tutup lapangan kering. Keringnya lah ya. Latihannya dah benar. Nah, itu istilahnya kinayah. Istilahnya sindiran. Bukannya kita hendak menutupkan lapangan, bukannya kita hendak melarang untuk latihan. Kita menginginkan ibu-ibu, bapak-bapak, hasil kita latihan itu betul-betul ya, memberikan hasil yang baik, yang bagus. Jika bulan Ramadan sholat 5 waktu sehari semalam tak tanggung, tak takut ninggah. Lah keluar dari Ramadan, kena deh siang luhu, siang asar tinggal. Banyak macam, ala sibuk jogging.
Hal yang seperti itu dilarang. Kenapa dilarang? Begitu dalam bulan Ramadan, sebagai bulan of training, bulan latihan, atau bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, jangan sampai kita keluar dari Ramadan seolah-olah kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan, Bu, kena terus Tuhan, baca ayat Quran, samiyang, namo lagi, berzikir, bersedekah, samiyang sunat, bekerja lah galuh, siang tarawih, siang witir, tahajud, galuh lah. Kalau orang lain di tapan dengar secara langsung ngerti dah, karena mu macam dah kalau kan. Nah, semuanya kita mampu kerjakan. Semuanya itu kita niatkan karena Allah. Kita tidak akan pernah melupakan Allah. Jangan sampai keluar dari Ramadan, ya, kita lupa kepada Allah. Jangan sampai lupa, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang fasik. Yo, ujuannya fasik. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat 19 dijelaskan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah dalam kehidupan ini, sehingga Allah menjadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. You fasik. Fasik kan amo ay bebong. Oh, gilu suai ko lang. Pada intinya, kita manusia hidup, apapun alam yang kita lewati, tidak boleh melupakan Allah. Disebabkan kita selalu ingat kepada Allah, itulah arti fitrah yang sesungguhnya. Itulah arti daripada fitrah. Fitrah itu artinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri yang kita pahami selama ini kembali kepada fitrah, kembali meraihkan kesucian jiwa atau kesucian diri. Betul. Tapi ingat, apabila kita menghilangkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah tersebut tidak akan dapat lagi kita raih. Apa itu fitrah? Fitrah artinya dua. Satu sisi artinya berbuka, di suatu sisi artinya ciptaan. Apa dia baca ayat tadi surat Al-Fatir, surat Fatir. Fatir itu artinya ciptaan. Jadi kita manusia ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Maka disebutlah dalam keadaan fitrah. Tapi kalau kena kamera lah kan, ragu. Walaupun nyanda ketua di tonggak tengah tu masuk gua. Elok video ka ambo upload ke YouTube nanti.
Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim ya, yang hadir yang kami muliakan. Ingat kita, kesaksian kita, perjanjian kita, sumpah kita kepada Allah. Kita meminta kepada Allah untuk lahir ke atas dunia ini, sehingga kita dilahirkan oleh Allah. Dengan syarat kita sudah bersumpah, sudah berjanji, sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Aku sanggup, kata Allah, kita lahir di dunia, tibu di dunia kelak. Kamu kalau lemah aja melupu ambo. Apa arti yang kacauang nih? I do not forget you apa? Nah, deh mak. I don't forget me dia nih. You. Ya. Kalau lemah ya lah. Nah kini kau tanda tangan kontrak. You lahir ke dunia, you. Apa minta lahir ke dunia? Salah satu faktornya ingin mencari kesenangan. Tapi kesenangannya berdasarkan syariat. Kesenangan menurut awal nafsu dah. Abih lu lah. Aku nih dah. Apa baik dah kecaya kamu ngoh. Lalu tangan kontrak. Itu kontrak ibu, perjanjian, MOU. Menyebut lah MOU-nya dua arti ya tuh. Ya. Nah, makanya kece Tuhan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, kenalah kece Tuhan. Ingi-ingi lah, kana-kanaan lah. Ingatlah kata Allah. Bagaimana bunyi firman Allah tersebut? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam jiwa, di alam ruh, memohon awak kepada Allah dulu minta lahir ke dunia kan. Kece Allah akan saya lahirkan kamu ke atas dunia. Tapi syarat you apu katibu di dunia kelak masih nganggap ambo sebagai Tuhan. Samu nganak awak pi maratau. Mau nak pi maratau mak ka mano? Banyak ka Malaysia Allah, apa tempat banyak maratau Malaysia. Oh, betul. Ba boleh pi maratau bang. Tapi dengan syarat apa syarat mak? Ibu di Malaysia kelak walaupun pahit hidup keban, walaupun senang hidup keban, pun masih nganggap mak keban. You mak. Pe maratau Malaysia baraskinya kiki makan mak we. Lalu terkenal. Begitu juga dengan Allah. Ya. Apa arti dari firman Allah surah Al-A'raf ayat 172 tadi? Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang sulbi, tulang belakang, keturunan anak cucu Adam. Itu awak lebih bu. Ingatlah kata Allah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang sulbi keturunan anak cucu Adam.
Berarti jasad wa lumah dua lum. Kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap ruh dan jiwa-jiwa. Awak kedu jasad lum kah? Apa kesaksiannya? Alastu bi rabbikum. Oke, cek Tuhan. Apakah kamu masih menganggapkan saya sebagai Tuhanmu? Maka menjawablah ruh-ruh, menjawablah jiwa-jiwa kita yang belum punya jasad. Karena jasad itu awal mulanya keluar dari tulang sulbi bapak kita, dari tulang belakang. Tulang sulbi itu tulang belakang. Ya. Nah, tulang belakang. Ya. Ibu, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan dari anak cucu Adam, dari tulang sulbi, tulang belakang. Ya. Artinya proses penciptaan jasad, ya, proses penciptaan jasad. Sebelum prosesnya dilanjutkan, kepada ruh-ruh yang bermohon, jiwa-jiwa kita yang bermohon sebelum disatukan dengan jasad, Allah berfirman, Alastu bi rabbikum. Apakah kamu masih menganggapkan aku sebagai Tuhanmu? Ruh-ruh awak itu sebelum disatu dengan jasad, jiwa-jiwa kita sebelum disatukan dengan jasad memberikan jawaban positif. Apa keceknya? Qalu bala syahidana. Mereka berkata, mereka itu siapa? Jiwa kita, ruh-ruh kita. Bala syahidana. Benar. Betul. Kami menganggap Allah, engkau atau kamu sebagai Tuhan kami. Syahidana. Kami bersaksi. Kami berjanji. Kami bersumpah. Betul. Anikah lapa angain doa. Lanikah pa anganin doa. Dengar lah dulu. Lanikah pangan indua, maka hamillah indua, mengandunglah indua. Pada usia 4 bulan Allah tiupkan ruh yang bersumpah tadi ke dalam kandungan, ke dalam janin. Kemudian ada 9 bulan atau lebih atau kurang sedikit dari 9 bulan, maka anaknya lahir. Begitu anaknya lahir, untuk mengingatkan supaya dia tetap ingat kepada Allah, supaya dia jangan lupa bahwa Tuhannya Allah. Kecek Nabi, apabila lahir bayi atau anak, azankan telinga kanan, iqamahkan telinga kiri. Itu sahih hadis itu. Awak dah ditung dah, kalau jatan dia azan, kalau tiba dia iqamah. Tadi semua bulan dipakai di leher gue mbok. Itu salah. Orang banyak salah dan udah sudah. Dalam Islam dadu di isyarat umpamanya dari Nabi berdoa panggang kemian karena agama nenek moyang wak Hindu dulu sering berdoa dengan kemian. Nanti tuh buatlah cara pakai kemian apa itu. Nah, diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang diingatkan dengan kalimat azan itu ibu-ibu dan bapak-bapak kena ada. Nah, sebelum lahir kita dunia kedua adalah berjanji Tuhan adalah Allah adalah Tuhan kita. Kena tu yuk.
diazankan. Yo, betul. Nah, setelah diazankan, ya, ternyata supaya jiwa anak itu terpelihara, kullu mauludin bi'aqiqatihi tasbahu yauma sabihi. Tiap-tiap anak yang lahir terpelihara dengan akikahnya, disembelih pada hari yang ke-7. Hari yang ke-14. Hari yang ke-21. Ya. Itu hadis Nabi menghitung kalau sekiranya anak lahir al-iqah atau akikah tersebut artinya itu rambut yang barulah lahir, rambut makhluk yang baru lahir itu sebab akikah. Jadi pelaksanaan akikah itu 1 minggu dari dia lahir itu hari yang ke-7 laksanakan akikahnya sebagai bukti tanda kesyukuran kita atas anugerah Allah. Kalau tidak dapat hari yang ke-21, yang ke-7, hari yang ke-14. Kalau tidak dapat hari yang ke-14, hari yang ke-21. Hanya sebatas itu keterangan daripada hadis. Tetapi oleh para ulama, kalau juga tidak ada kesanggupan atau kesempatan, ya, akikahkanlah pada waktu di mana kamu mempunyai kesanggupan. Mau kalau orang tu jadi nak daro, jadi orang basunatnya, ni akikah, tak ada masalah bagi mau dah. Yang tak sesuai bagi kita tu, bu, tidak sesuai dengan syariat yang tidak dianjurkan apabila dia sudah meninggal dunia diakikahkan. Itu yang tak sesuai. Kenapa demikian? Karena akikah itu bukannya wajib. Akikah itu sunat mu'akkad. Kita salah memaknakan rahinatun, murtahanun, rahinatun, murtahanun, ya, rahinatun itu artinya kan. Tanya ibu, ada orang mati nggak akikah? Sementara uang tu tidak pernah sembiang, sembiang tu wajib tu. Lah matinya tidak boleh dikodok sembiang ada nih. Dibayi sembiang lewat ahli waris waktunya mati tu punya tinggal atau wajib tidak ada disuruh bayi dah. Menurut hal yang sunat. Kenapa akikah yang disunatkan? Ini tidak ada akikah selama waktunya mati dilaksanakan akikahnya. Keterangan dari mana? Kecuali dia sudah berniat haji itu ya do. Digantikan hajinya oleh anaknya. Atau ketika sedang berpuasa setengah Ramadannya meninggal berarti latan niat olehnya untuk berpuasa. Anaknya melanjutkan puasanya di samping niat puasa utuhnya sekaligus melaksanakan qada puasa untuk ibu bapaknya sudah meninggal seperti itu. Itu hal yang wajib. Itu ada keterangan. Nah, mau lanjut dulu, ya. Di akikah, rahinatun atau murtahanun artinya gadai. Awak tergadai dengan akikah disembelih pada hari ke-7. Seolah-olah kalau tidak ditebus, anak-anak kata tadi masih tergadai. Makanya memahami artinya wajib, padahal bukan demikian. Anak itu, ya, setiap anak yang lahir al-ghulam, setiap anak yang lahir, ya, tergadai dengan akikahnya sampai disembelihkan pada hari ke-7. Artinya anak yang lahir itu terpelihara oleh akikah disembelih pada hari ke-7. Jiwanya itu maknanya. Lah, tunggu. Lanjut dulu. Lah akikah lah. Kemudian lah balik dan berakal. Selalu saja dinasihat dengan ayat-ayat Allah. Wasiat-wasiat takwa disampaikan. Ya ayuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ya. Artinya disuruh mengingatkan Allah. Wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu hidup di dunia seperti orang-orang yang melupakan Allah. Jangan. Nah, sehingga Allah menjadikan lupa. Kita lupa terhadap diri kita sendiri. Mereka itulah orang-orang yang pasti tidak boleh lupa. Tibu waktu yang sami yang kalau ada halangan ibu-ibu, yang bapak-bapak ada halangan ada.
Gelak pula. Ya, Ibu. Udah tuh sakit dalam keadaan sakaratul maut. Jangan sampai dalam keadaan sakaratul maut lupa dengan Allah. Lakinu mautakum. La ilaha illallah. Ajarkan orang, talkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut ucapan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya kena dengan Tuhan, kuat imannya balik. Ya. Man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Walaupun nanti ada proses terlebih dahulu. Makanya ditalkinkan, diajarkan. Intinya jangan melupakan Allah. Lah nak mating ya. Lah mating pula lagi supaya nyu terkena dengan Allah. Awak ni hidup agak diucap pula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disuguh ku tak kena orang hidup akan kepada Allah. Sesungguhnya milik Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Adulah sebagian ging pendapat para ulama lebih sumbek kaliang lahat dan lebih bunga. Kena kelaknya ditanyu oleh malaikat maut supaya jangan menyelupu dengan Allah. Dalam kubur tu Allahu akbar, Allahu akbar, alazan aja dalam tu supaya kenal Allah. Jadi retetan apa yang kita ceritakan, yang kita sampaikan itu manusia itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrah manusia itu diciptakan? Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172 tersebut, tak lain dan tak bukan, hendaklah kita bertauhid kepada Allah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita melupakan Allah. Kuatkan iman kita, laksanakan ibadah. Sajahit-jahit apapun kita hidup di dunia kan, kecek Nabi, tetaplah diisi kejahatan itu dengan kebaikan. Ika dak lang akung kalian bukan ngajahit benda sembiang dak, jangan gila. Ya, ada demikian saja untuk pertanyaan, silakan. Yang mau tanya karena yang tertarik dengan bayi yang lahir. Bayi yang lahir itu harus diazan dan dikamatkan. Kalau seandainya ibunya sedang hamil, orang tuanya meninggal, yang laki, itu bagaimana, siapa yang tukang azannya, siapa pula yang tukang kamatnya? Itu aja pertanyaan. Baik, setiap anak yang lahir yang disunatkan diazan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Memang ada juga pendapat yang mengatakan ya, kalau dia laki-laki cukup diazankan saja, atau perempuan cukup diikamatkan saja. Padahal hakikatnya berdasarkan hadis yang sahih, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Tidak dibedakan apapun bentuk bayinya. Mau bayi putih, mau bayi hitam, mau nyusi siau, mau nyujatan, mau gitu. Asamu ke mana? Nah, pertanyaannya, karena bayi itu lahir, ya itu diazankan, ya ketika kandungan 6 bulan atau 7 bulan, ya bapaknya meninggal, ya tetap saja diazankan. Ya, orang-orang yang mengazankannya itu sama hakikatnya orang-orang yang mempunyai nasab dekat dengannya itu yang lebih afdal. Tetapi kalau itu tidak ada, sulit untuk didapatkan, siapa saja dari kaum muslimin, orang Islam tersebut boleh mengazankannya. Kenapa demikian? Boleh tino misalnya kan, untuk mengazannya itu atau mutamatnya. Kalau misalnya kakak misalnya kan, sebaiknya itu adalah laki-laki. Azan itu laki-laki, Ibu. Tapi kalau ada ado kajatan canging, kajatan saluweh ke dunia, masuk kajatan ada dua. Itulah pembuat alasan aneh. Tak ada, makanya dalam kajian hukum itu tak boleh berandai-andai. Ya. Dalam kajian hukum itu hal yang pasti, tak boleh berandai-andai. Ya. Sebagusnya orang yang punya nasab itu orang yang sedarah dengan bapaknya, itu nasab artinya. Yang seketurunan dengan bapaknya, itu yang lebih afdalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada yang lain, siapapun dari kaum muslimin, orang-orang Islam itu, ya itu boleh mengazankannya. Kenapa demikian? Ya, tidak ada sanksinya kalau tidak diazankan oleh orang yang senasab dengannya, atau diazankan oleh orang lain, atau dokternya nanti, ya dokternya ke orang lain itu.
Orang yang senasab dengannya kan tidak ada. Diazankannya itu luar biasa bagus itu. Tidak ada pula hukuman atau sanksi ya kalau tidak bapaknya mengazankan. Karena sebaiknya bapaknya. Apa? Tapi kalau anaknya tino, kalau anaknya perempuan, bapak ada dua kita sebut merekaman itu boleh bibung nih. Karena sama tino. Ya. Itu pakai tesis semua nih, pakai skripsi jawabannya. Ya. Sesiu kerjanya. Ya, temang itu dibolehkan. Sebaiknya ya kita utamakan dulu ya berdekatan dalam satu majelis. Itu kan sama dengan akad tibu tuh. Akad pernikahan kan berarti tunggu. Nah, itu masalahnya Pak ada sembiang, pelajarannya udah sembiang lah pandai ngazan anak. Makonyo jadi bapak-bapak orang tuh sebaiknya wak samiyang. Syariat tidak salah ada ibu. Dah salah dah gua dak sembiang. Kalau sembiang kalau penuh lah surga kalau dah duit siloko. Piwa. Ngeyak-ngeyak kalau dalam neraka jangan minta tolong ke kawan. Kalau nak tolong nak sayang lah kini enggak di dunia kan. Kalau orang mati harus biasa. Kalau orang mati masuk tubuh harus biasa. Kalau tidak harus diazankan. Tapi sebagian pendapat ulama ada yang mengazankan. Nyama tuh bebong, kita beramal ku luluh bebong. Kita beramal itu berdasarkan syariat. Yang dikatakan syariat sesungguhnya adalah kitab Allah, kalamullah atau kitabullah. Kitabullah itu ketentuan Allah dan rasulnya. Jadi amalan kita itu ibadah kita itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah atau hadis. Ya. Kemudian pecahan dari hadis itu ya. Hadis itulah pendapat para ulama. Selagi ada dalil dari Al-Quran dan hadis, ya, dalilnya tentang ibadah tersebut. Kemudian ada dalil lain dari para pendapat para ulama itu, ya, maka lebih kuat lagi yang punya dalil Al-Quran dan dalil hadisnya. Di azan itu terjadi khilafiyah, ya, itu ada nak ribut dah. Ya, kembali kepada usul fikih. Setiap perbuatan itu boleh dilakukan, ya, sampai ada dalil yang melarang. Ya dong. Makan babi itu boleh dimakan, sampai ada dalil yang melarang. Sebelum ada dalil melarang dulu diharamkan oleh Al-Quran itu boleh makan. Sama minum khamar dulu itu boleh minum. Baiklah sepupu ya. Lah ada dalil melarang, ya. Apa kecek dalil? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wa ansabu ya. Wa azlamu rijsun min amri syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman khamar itu yang memabukkan, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berkorban untuk berhala, min amalis syaitan rijsun, suatu kejelekan dan merupakan perbuatan syaitan, baru haram hukum. Karena ladu mengharamkan, ladu dalil melarang atau mengharamkan, barunya haram. Jadi dalam kaidah usul fikih itu salah satunya, setiap perbuatan itu asalnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan atau yang melarang, baru hukumnya haram. Ya, Bu. Jadi dalam kaidah penetapan hukum itu banyak metode usul fikih yang dipakai. Jadi berkenaan dengan Panpek Uning tadi, berkenaan azan dalam kubur itu apa do dalil? Dalam Quran do dalil ada. Dalam hadis, ya, dalam hadis kami macu belum. Tadu dalil tidak sampai belum tabacu kami belum. Akan tetapi makna dari azan itu barangkali bagian dari talqin. Itu ya bagian dari talqin untuk menguatkan imannya, mengingatkannya kepada Allah bahwasanya setelah dikuburkan dia akan diproses, akan ditanya. Ya, Bu. Nah, itulah. Ya. Panggilan salat. Iya. Azan itu dilakukan pertama itu, ya, ketika masuk waktu salat. Azan itu apabila ada kebakaran. Disunatkan apabila ada kebanjiran atau ada musibah itu boleh diazan. Artinya memberitahukan. Jadi dengan adanya azan orang kata cengal, nama deh. Deh.
azan begitu lagi. Wah mati itu aja yang itu. Kalau yo lahi itu disunatkan itu. Ketika bayi lahir disunatkan itu sahih hadis itu. Kenapa demikian? Mengingatkan dia akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Janjinya di alam ruh apabila ia lahir ke atas dunia ini dia masih menganggap Allah sebagai Tuhan. Ikan dah. Waktu nikah yo berselang yo kalimat syahadat ne. Karena ada pek tinu berselang kalimat syahadat aku cek kaling. Turut yo astagfirullahalazim betul taubat nian. Bersahadat asyhadu alla ilaha illallah rasulullah. Udah udah nikah kena lagi. Itu kebanyakan. Jangan mau itu. Jadi manfaatkan agama untuk keuntungan. Misalnya kalau untuk mengazankan anak, apakah bapak akan ada Azan itu disunatkan berwudu. Ya, azan itu disunatkan berwudu, apalagi azan kita sholat. Tetapi apabila tidak berwudu, azan tersebut tetap sah. Disunatkan berwudu. Disunatkan berwudu. Kalau azan disunatkan berwudu. Kalau sholat diwajibkan berwudu. Itu beda. Artinya kalau orang tu azan, kalau nyedak berwudu dan sempat berwudu, di azan itu tetap sah. Tapi kalau orang tu sholat, nyelum berwudu, sholat ada sah. Karena waktu Isya sudah masuk, cukup sampai di maghrib, ya. Mudah-mudahan nanti kita diskusikan kalau ada waktu, ya. Murkek gelah. Mohon maaf atas kesalahan. Insyaallah. Demikian kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.